terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada hari ini dan kita akan mendengarkan bersama-sama renungan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5 dituliskan di sana demikian, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2-3 minggu ini saya diharuskan untuk istirahat total karena ketika saya merasa badan kurang fit, jadi kurang lebih 2-3 hari setelah saya menjalani vaksinasi yang kedua, tiba-tiba ada rasa demam, lalu harus istirahat, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk ke dokter, check up dan segala macamnya. Dan ketika saya menjalani tes, disarankan untuk tes PCR dan hasilnya ternyata positif. Di situ ada sedikit rasa gelisah. Saya percaya bahwa segala sesuatu sudah Tuhan izinkan. Ketika kita mengalami segala sesuatunya, artinya bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika mendapati hasil seperti itu, saya pun masih merasakan kegentaran, ketakutan, dan kekhawatiran. Namun ketika hari-hari di mana saya diharuskan untuk isolasi mandiri, di mana akhirnya saya menghabiskan waktu lebih banyak beristirahat di rumah, saya diingatkan kembali saudara sekalian akan satu ayat yang kita baru saja baca tadi. Dikatakan di sana bahwa Tuhanlah pokok anggur dan kita inilah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Saya menyadari bahwa dengan kekuatan manusia, dengan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai pribadi manusia, kita sangat amatlah lemah. Ketika masalah terjadi, ketika pergumulan datang, tantangan datang, ketika sakit penyakit menghampiri, respon manusiawi kita adalah takut, khawatir, cemas. Bahkan tidak jarang ketika pikiran kita harus berlari ke sana kemari, ketakutan justru semakin besar, kecemasan semakin besar. Lebih lagi ketika kita membaca artikel, berita, ada ketakutan di sana, ada kegentaran di sana. Karena ketika kita mendapati berita-berita, justru yang seringkali muncul adalah rasa takut. Justru yang seringkali muncul justru malah adalah ketakutan, kekhawatiran, karena berita-berita yang kita baca dengan begitu menyeramkan. Hari-hari ini kita sadar betul bahwa kondisi dunia menjadi semakin jahat, kondisi dunia menjadi semakin tidak baik, dan firman Allah sudah membuatkan itu. Firman Tuhan sudah katakan bahwa di hari-hari yang terakhir, keadaan manusia akan semakin jahat, kondisi dunia akan semakin buruk. Tapi yang menjadi pegangan kita, saudara sekalian, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa setia, walaupun kadang-kadang seringkali, tidak hanya kadang-kadang, bahkan seringkali kita sebagai anak-anaknya yang tidak setia. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam perihal kesetiaannya. Oleh karena itu, ketika saya diharuskan untuk isolasi mandiri, ketika ketakutan mulai menghampiri, ketika kekhawatiran, kecemasan mulai datang menghampiri, ketika pikiran mulai lari ke sana kemari, ketika firman Tuhan kembali saya ingat. Itulah pentingnya kita untuk merenungkan, pentingnya kita untuk menyukai firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita ingat, firman Tuhan terngiang dalam pikiran, firman Tuhan muncul dalam hati, ada kekuatan baru yang muncul. Bahwa di dalam Tuhan kita bisa berbuah banyak, kita bisa melakukan banyak, kita bisa menghasilkan banyak. Dan di luar Tuhan kita nothing, kita useless. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga kesimpulan yang saya ambil, sekalipun kita dalam tantangan, sekalipun kita dalam permasalahan, sekalipun kondisi kita sedang tidak baik, bahkan mungkin sakit penyakit sedang datang menghampiri, selama kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita masih bisa berbuat banyak, bahkan berbuah banyak. Permasalahan dan ancaman terbesar
bukanlah tantangan pergumulan sakit penyakit, tetapi tantangan dan ancaman kita sebagai anak-anak Tuhan yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua untuk terus tinggal dekat, tinggal erat bersama dengan Bapa. Sebab di dalam hubungan kita yang akrab, hangat dengan Tuhan, kita bisa berbuah banyak bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.